ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فيا عباد الله اتقوا الله حيثما كنتم كما قال تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang mengumpulkan kita dialah Allah Al-Jami, yang mengumpulkan kita di rumahnya yang mulia, berkumpul di waktu yang mulia yaitu Sayyidul Ayyam, berkumpul bersama orang-orang mulia yang mudah-mudahan kita pun diwafatkan dalam keadaan mulia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, di dalam kitab Mukasyafatul Qulub ada dua manusia yang tidak bisa mencium bau surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal jannata yajidu riwaha fi masiratin khamsumi'atin 'am." Sesungguhnya surga itu semerbak wanginya bisa dicium oleh seorang hamba selama perjalanan, sepanjang perjalanan, sejauh perjalanan 500 tahun sebelum masuk ke surga tersebut. Tapi ada dua manusia, la yajidu riwa, tapi ada manusia yang tidak bisa mencium. Tidak bisa. Yang pertama kata Rasulullah, la yajidu riha. Yang pertama orang yang akuli walidai, orang yang durhaka dengan kedua orang tuanya. Hari ini saudaraku, bisa jadi rumah-rumah kita tidak ada minuman-minuman keras. Di rumah kita belum tentu ada pada ayah ibunya. Bahkan di Surabaya ada seorang anaknya menitipkan orang tuanya yang sudah sakit stroke ke sebuah yayasan. Ia tinggalkan orang tuanya dan bahkan membuat kesepakatan seandainya orang tuanya meninggal, anak-anaknya tak perlu dikabari. Betapa hinanya, betapa dosanya seorang anak yang model seperti ini. Padahal Islam mengajarkan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Hendaklah engkau hanya menyembah kepada Allah dan berbuat baik kepada ayah ibu. Siapa kita saudaraku dibandingkan dengan Alqamah, cerita yang viral di zaman Nabi, sahabat Nabi yang hidup bersama Nabi. Sepanjang malam dia sholat tahajud, sepanjang hari sholat berjamaah bersama Nabi. Siangnya dia puasa, tilawahnya luar biasa, sedekahnya luar biasa. Namun di ending hidupnya ia tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sampai istrinya mengadu kepada sahabat tentang bagaimana payahnya sakaratul maut Alqamah. Kemudian Sayyidina Ali, Sayyidina Bilal berjumpa dengan Nabi mengabarkan Alqamah yang sedang sakaratul maut, yang amat sangat kesusahan saat ini. Kemudian Rasul mengatakan, hallahu adakah ia ibunya? Iya ya Rasulullah, kau panggil ibunya atau katakan aku yang akan datang kepadanya.
Dikabarkanlah oleh Sayyidina Bilal dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhuma. Kemudian ibu itu berkata, wahai sahabat Nabi, aku yang lebih layak mendatangi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu datang ditanya oleh Rasulullah, wahai bunda, kaifa halu Alqamah? Bagaimana Alqamah? Ya Rasulullah, Alqamah itu orang baik. Tahajud sepanjang malam, puasa di tengah hari, baca Qur'annya luar biasa. Ia sahabat terbaikmu. Lantas kenapa? Apa sebab ada dosa? Rasulullah bukan tidak tahu, beliau tahu apa yang menjadi sebabnya Alqamah hingga susah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian ibu itu berkata, ya Rasulullah, ia lebih mementingkan istrinya daripada aku. Aku besarkan dia, aku didik dia sampai besar, tapi ia lupa kepadaku. Bahkan ia lebih mementingkan istrinya daripada diriku. Aku sakit hati ya Rasulullah. Kemudian Rasul mengatakan, maafkanlah Alqamah. Tidak ya Rasulullah, aku belum bisa memaafkan Alqamah. Lantas Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, wahai sahabat-sahabatku, ambil kayu bakar. Ibu Alqamah berkata, wahai Rasulullah, untuk apa? Aku akan bakar Alqamah di depanmu. Ya Rasulullah, jangan kau bakar ya Rasulullah. Ya Rasulullah, bagaimanapun Alqamah adalah buah hatiku, permata hatiku. Saat ini, wahai sahabatku, ya Rasulullah, aku maafkan dia. Saat itu, Sayyidina Ali, Sayyidina Bilal, dan sahabat kembali ke rumah Alqamah. Dan saat itu, Alqamah dengan mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian Rasulullah menyolatkan Alqamah. Kemudian beliau menemani sampai di kubur Alqamah. Kemudian di atas kubur itu Rasulullah berpesan kepada Muhajirin dan Ansar dan juga kepada kita. Ayyuhal muhajirin wal ansar, wahai kaum Muhajirin, wahai kaum Ansar, man faddala zawjatihi, barang siapa yang dia lebih mengutamakan daripada istrinya, daripada ibunya, maka Allah menolak semua. Sarfan wala abdan, la yuqbalullahu sarfan wala adlan. Allah menolak semua ibadah-ibadah wajibnya dan juga ibadah-ibadah sunnahnya dan semua kebaikan-kebaikannya. Salat kita, ibadah kita digantung oleh Allah selama kita masih ada durhaka kepada ayah ibu kita. Berapa banyak hari ini saudara kita, anak-anak kita yang mungkin ketika ditelepon tidak diangkat, itu bagian dari durhaka. Orang tua kita WA dia tidak balas, itu bagian dari durhaka. Mengangkat suara yang tinggi di hadapan orang tua kita, itu pun durhaka. Berapa banyak hari ini orang-orang yang padahal Nabi mengatakan di antara azab yang kes di dunia adalah yang pertama orang yang durhaka kepada kedua orang tua, yang kedua orang yang zalim kepada saudaranya. Bahkan Nabi mengatakan, man wada'a ta'aman tayyiban, barang siapa dia punya makanan yang enak, fa'akalahu biduni walidayhi, dia punya makanan yang enak tapi enggak pernah dikasih, hidup serumah atau sebelahnya, biduni walidayhi, enggak dikasih itu orang tua makanan yang enak, ahramallahu lazatan tayyiban, Allah haramkan lazzatut ta'am fil jannah, Allah haramkan kelezatan-kelezatan makan di surga kelak. Nauzubillah min dzalik. Maka hari ini saudaraku yang masih ada orang tuanya bersimpuh mohon ampun. Saudaraku, musibah terbesar bukan ketika orang tua kita meninggal. Musibah terbesar adalah ketika kedua orang tua kita masih hidup. Kita belum mampu membahagiakan kedua orang tua kita. Maka hari ini niatkan mulai hari ini, ya Allah, izinkan ya Allah, jangan kau wafatkan ayah ibu kami sebelum kami bisa bahagiakan ayah ibu kami, ya Allah. Izinkan kami bisa berangkatkan mereka umroh. Bahkan Nabi mengatakan ketika ada seorang yang mengadu, ya Rasulullah, inna abi akhadha mali, bapak saya ambil harta saya. Ayah itu dipanggil, ayah itu mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, dari kecil aku didik ini anak-anakku.
Ketika aku sudah tua, ia tidak pikirkan aku bagaimana keadaanku, makankah aku, sehatkah aku, sakitkah aku. Ia tidak peduli kepadaku, maka aku ambil sedikit hartanya untuk meneruskan hidupku di sini saat ini. Apa kata Rasulullah sambil meneteskan air mata, janggutnya terurai basah. Rasul mengatakan, ya gulam, wahai anak muda, anta wa malika li abika, sungguh dirimu dan hartamu adalah milik ayahmu. Andai dunia dan sisinya kau berikan kepada ayahmu, niscaya belum mampu membalas kebaikan ayahmu. Betapa banyak hari ini kita saksikan orang-orang yang biasa saja, padahal syakiyun abdun, syakiya abdun, celaka seorang hamba, man adraka walidayhi au ahadahuma walam yudhul jannah. Celaka kata Nabi, orang yang dia berjumpa dengan orang tuanya masih hidup atau salah satunya orang tuanya, dia belum menjadikan dia masuk surga, padahal pintu surga ada di depan kedua orang tua kita. Naruka wa jannatuka, ayah ibumu adalah surga dan neraka. Hadirin sedang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang tidak bisa mencium bau surga, padahal surga bisa tercium 500 tahun perjalanan, adalah orang yang qati'ur rahim, orang yang memutuskan tali silaturahim. Dalam hadis Kasifatul Qulub itu, hadis berikut menerangkan biru ummaka, berbakti kamu sama ibumu, wa abaka dan bapak kamu, wa ukhtuka dan saudara kamu, wa akhaka dan saudara laki kamu. Ternyata kita pun disuruh selalu menyambung kepada saudara-saudara kandung kita, dan juga saudara-saudara handai tolan yang dekat dengan kita, dan juga tetangga-tetangga kita. Celaka orang yang ketika hidupnya ia selalu memutuskan tali silaturahim. Andai kita sudah meminta maaf, ia tidak memberikan maaf kepada kita, biarkan. Karena Allah menggantung maaf kita dengan maaf kita kepada saudara kita. Maka bersihkan selalu hati kita kepada siapapun, apalagi kepada saudara kandung kita, saudara-saudara kita, sejawat kita, agar kita kelak nanti bisa berjumpa dengan Allah dengan hati yang bersih. Karena ketika kita meninggal, masih ada rasa dendam, benci, permusuhan, tali silaturahim itu, maka amat sangat dipastikan orang-orang yang di hatinya masih ada benci kepada saudaranya, dia masih akan susah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang bisa berjumpa denganku, kata Allah, punya hati yang bersih. Mudah-mudahan hari ini kita dianugerahkan oleh Allah hati yang luas, hati yang mudah memaafkan dan mudah minta mau memberi maaf kepada saudara-saudara kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa mencium surga, bau surga, dan bahkan bisa masuk surganya Allah Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum minal Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati waz zikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu, innahu was-sami'ul 'alim. Astaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala dinan ribatan matinan baina qulubil mu'minin wa amarna bittihadi wat-ta'awuni wan-naha 'anit tafarruqi wa tanazu' fi kitabih. Ashhadu an la ilaha illallah qawiyyul matin wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah dzu qalbir rahim wa khuluqil 'azim. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله أمركم بالصلاة على نبيكم قديما كما قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى خلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن كل صحابة رسول الله أجمعين والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم انصر من نصر الدين واهدل من خذل المسلمين وأهلك الكفرة المشركين اللهم انصر مجاهدين في فلسطين اللهم انصر مجاهدين في غزة اللهم انصر مجاهدين في أي مكان اللهم فعلنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر ما ظهر منا وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله الذي يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة